Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Rabu tanggal 14 Juni 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD seperti apa perkembangannya. Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily. Dan posisi sampai dengan saat ini XAU USD masih dalam pergerakan konsolidasi atau sideways. Dan candle terakhir di hari Selasa kemarin terbentuk candle bearish yang sangat besar. Dorongan seller terjadi di hari kemarin. Secara range pergerakan kalau kita ukur ya dari titik tertingginya sampai dengan titik terendah di hari kemarin itu mencapai 29,16 dolar per troy ounce. Ada penurunan sebesar minus 1,48%. Dorongan seller ini sangat kuat ya setelah rilis CPI atau inflation rate yang tentunya harusnya secara keseluruhan itu mendorong XAU USD terjadi kenaikan ya. Tapi kalau kita perhatikan kemarin data tersebut sudah sesuai, indeks dolar terjadi penurunan juga sangat signifikan. Tapi sayangnya XAU USD hanya memberikan dorongan bullish sampai dengan level 1971.07 yang menjadikan titik tertinggi di hari kemarin. Tidak cukup lama, sentimen pasar memberikan dampak dorongan seller yang sangat kuat melakukan short covering, di mana posisinya seller memberikan dorongan yang sangat signifikan dan terjadi penurunan hingga sampai dengan area support ya di posisi ini. Dan tentunya pergerakan di hari kemarin ya khususnya hari Selasa membentuk candle impulsif bearish yang memiliki ekor panjang dari atas ke bawah. Ini menunjukkan progres penurunan yang sangat signifikan. Tapi tentunya kalau teman-teman mau perhatikan kemarin yang saya sampaikan, posisi harga saat ini masih dalam kecenderungan bullish. Artinya ada dorongan impulsif bullish yang posisi ini ya, ada bullish engulfing. Ini sampai dengan posisi saat ini belum mampu di breakout. Artinya masih ada ketahanan yang cukup kuat di wilayah area support di posisi berkisaran antara 1940.05. Ini menjadikan acuan gambaran di mana jika mana level tersebut belum mampu di breakout ya di area ini, maka masih menunjukkan pergerakan masih dalam area konsolidasi. Dan area inilah nanti yang akan kita cek ya khususnya hari Rabu ini, karena hari ini ada news PPI juga ya sama core PPI. Teman-teman silakan cek, ada di video yang sudah saya sampaikan ya di hari Minggu kemarin mengenai jadwal kalender ekonomi yang rilis selama 1 minggu. Link ada di deskripsi, silakan dicek. Oke, jadi yang pertama itu ya, jadi kondisinya kenapa ini terjadi dorongan buyer dan seller ini sama-sama kuat di area yang memiliki range yang cukup besar, cukup lebar. Untuk batas bawah yaitu areanya di bawah ini ya, di posisi bullish engulfing ini, kecuali kalau candle hari Rabu ini menunjukkan aksi penurunan dan breakout di bawah area support ya, artinya jauh di bawah posisi 1931.95, close di bawah level tersebut, maka akan menunjukkan aksi penurunan yang cukup signifikan berlanjut untuk XAU USD. Tapi dengan strategi adanya pergerakan sideways seperti ini, yang selalu saya lakukan adalah buy di area support dan sell di area resisten seperti daripada hari-hari sebelumnya. Oke, tapi selama posisi tersebut masih bisa menguntungkan untuk kita mendapatkan keuntungan dari pergerakan sideways, ya saya akan tetap melakukannya. Kecuali kalau sudah ada break impulsif bearish, contohnya close di bawah area key support, maka di situ menandakan akhir daripada pergerakan konsolidasi besar ini selama tidak ada false breakout. Oke, sekarang kita akan cek di time frame 4 jam. Nah, ini polanya yang saya sampaikan juga ya di analisa pagi baik maupun sore. Dan akhirnya market XAU USD keluar daripada jalur kotak boxnya ini ya, keluar dari area jalur konsolidasi box.
dan sudah keluar jauh dari area 50% 1958.47. Memang posisi di harga atau di pergerakan hari Selasa kemarin kecenderungan saya lebih wait and see ya, lebih baik menunggu di area support untuk saya entry atau di area resisten baru saya akan entry atau masuk pasar. Dan struktur di dalam area konsolidasi ini terlihat memang potensi daripada pergerakan pembentukan area base sebelumnya di posisi ini ya, dorongannya sangat kuat, seller terjadi ya, dan sudah masuki area support. Dan kalau kita perhatikan, Anda bisa lihat volume body candle dari impulsif yang sangat kuat dari pukul 8 sampai dengan pukul 12 atau 00.00 ya, jam 12 malam. Setelah itu ada pergantian candle di akhir sesi penutupan yang menunjukkan tekanan seller sudah melemah. Artinya di sini sudah ada buyer yang memberikan dorongan yang sangat kuat. Dan yang perlu saya sampaikan di sini, Anda bisa lihat, mungkin teman-teman subscriber daripada Zona Forex yang sudah melihat daripada analisa-analisa sebelumnya, konfirmasi terjadi di time frame 4 jam ketika membentuk atau menyentuh area support ya. Anda bisa lihat di sini ada Morning Star, kemudian dia menaik menuju area 50% dan kemudian dia turun kembali membentuk bullish engulfing di area support dan terjadi kenaikan hingga sampai dengan area resisten dan terjadi penurunan kembali ya di sini. Oke, ada long legs doji, ada perubahan struktur dari merah menjadi hijau dan dikonfirmasi sangat kuat, pergerakan sangat tinggi, ada impulsi bullish dan bergerak area 50%. Kemudian melemah lagi menuju area support ya, Anda bisa lihat ada bullish engulfing, kemudian membentuk sebuah area compression dan bergerak naik. Dan di sini ada area compression di liquidity, di sweep liquidity. Ini juga hal yang sama dan ini juga sama ya, ini adalah area liquidity. Area sweep liquidity dihajar satu candle impulsif bearish pasca rilis inflation rate. Dan saat ini kita akan tunggu konfirmasi kalau kita lihat di time frame 4 jam ya, untuk memperkuat ini apakah akan terjadi kenaikan ya. Informasi di time frame 4 jam kita tunggu ya. Tentunya hal yang bisa kita lihat di posisi ini, konfirmasinya contohnya ini ya, pembentukan candlestick pattern, baik single pattern, double pattern atau triple pattern. Seperti ini ada bullish engulfing ya, ataupun bullish pin bar atau 3 in setup ataupun morning star. Oke, itu adalah contoh-contohnya. Dan kalau kita perhatikan candle terakhir di sini adalah candle long legs doji ya, kurang lebihnya di mana buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang. Buyer sudah mulai berhasil menekan dari area tersebut. Oke, ini secara time frame 4 jam memang belum ada konfirmasi secara utuh. Tapi kalau nanti pukul 8 pagi ya, dari candle pergerakan pembukaan saat ini sampai nanti penutupannya jam 8 pagi, betul-betul close di atas daripada open bears di posisi ini. Anda bisa lihat. Ini adalah open bears-nya. Ya, saya tandain dulu. Oke. Ini di area berapa ini, kita cek dulu ya. Di area 1944.80. Ini adalah area open bears-nya ya, dari pembukaan candle bearish ini. Artinya kalau nanti 1944.90 candle time frame 4 jam ini close di atas daripada open tersebut, maka di sini berpotensi membentuk bullish engulfing. Itu adalah salah satu konfirmasi yang cukup kuat ya posisinya. Maka di situ akan terjadi kenaikan ya, gambaran saya naik sampai minimal mendekati area 1958.47. Oke, itu yang pertama yang bisa kita sampaikan di time frame 4 jam. Yang berikutnya kita akan cek lagi di time frame 1 jam. Nah, di time frame 1 jam Anda bisa lihat di akhir sesi penutupan membentuk bullish engulfing. Artinya dorongan terjadi buyer terjadi di posisi area support ya. Kalau kita perhatikan dorongan bullish engulfing ini harusnya di time frame 1 jam ini akan memberikan dorongan yang sangat signifikan minimal menuju area 1958.47.
Tapi kalau Anda bisa lihat dari posisi-posisi sebelumnya, ketika terjadi pergerakan impulsif bearish ya, market membentuk sebuah area compression dan kemudian membentuk double bottom, baru dia terbang. Oke, dan posisinya juga yang sama, ada morning star membentuk sebuah area compression dan kemudian bergerak impulsif. Maka kita akan lihat posisi ini pastinya tidak semata-mata langsung bergerak naik ya. Karena sesi Asia sampai dengan sesi Eropa itu menunjukkan pergerakan yang memiliki volatilenya yang sangat rendah ya. Itu yang pertama. Dan Anda bisa lihat nih, zona pantau tidak ada respon ya. Artinya ada impulsi bearishnya yang sangat kuat, tidak ada konfirmasi yang cukup jelas. Konfirmasinya ada di area support. Oke. Maka di sini saya akan hapus. Nah, artinya seperti ini. Jadi setelah bergerakan impulsif bearish, market akan membentuk sebuah pergerakan, baik itu chart pattern ya. Chart pattern contohnya ada rising wedge ataupun falling wedge, ataupun ada pergerakan sideways membentuk area base di posisi ini, ataupun ada bearish flag contohnya seperti itu ya, ataupun pattern-pattern candlestick chart pattern ya, maksud saya chart pattern yang lain akan terjadi di area ini. Oke. Seperti ini contohnya, ini ada rising wedge ya, ada pembentukan area compression, baru dia bergerak jauh ke atas. Karena hari ini PPI yang sudah saya bahas ya, teman-teman bisa cek newsnya, itu mendukung indeks dolar terjadi pelemahan. Sebenarnya news yang rilis sesuai dengan forecast ya, seperti hanya inflation rate itu sebenarnya seperti forecast, dan indeks dolar itu betul-betul drop ya di awal rilis news tersebut. Tapi tentunya perbedaannya XAU-USD ini kan memiliki dampak atau faktor yang lain ya, dibandingkan dengan per USD yang lain. Contoh Euro USD, GBP USD, ketika kemarin indeks dolar terjadi penurunan, Euro USD, GBP USD terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Tapi tidak bergerak seperti XAU-USD ya. Meskipun memiliki dorongan sempat terjadi kenaikan ke 1971, kemudian market direspon terjadi penurunan yang cukup signifikan. Menurut saya ini ada aktivitas short covering ya. Posisinya memanfaatkan karena semua investor menurut saya dari kecenderungan news yang ada, mereka memanfaatkan dari kondisi yang dimana mereka sudah tahu bahwasanya inflation rate Amerika pasti ada penurunan secara bertahap gitu. Dan mereka sudah mengetahui ya, dan news memang sudah disampaikan juga oleh si Jeremy Powell untuk sikapnya di pertemuan nantinya ya, hari Kamis dini hari, di mana akan mempertahankan suku bunga yang ada atau melakukan jeda, dan mempertahankan suku bunga yang sudah dinaikkan di bulan sebelumnya, yaitu 5,25 basis point, tidak melakukan kenaikan suku bunga berikutnya. Dan posisi tersebut pasti akan berdampak kepada indeks dolar kembali lagi melemah, dan tentunya memperkuat XAU-USD terjadi kenaikan. Dan sikap yang dilakukan selanjutnya menurut gambaran saya dengan menilai hasil inflation rate yang turun cukup signifikan di bawah daripada forecast ya, sebesar 4%, ini memiliki progres yang cukup bagus ya, melegakan daripada si Jeremy Powell yang tentunya memiliki target hingga 2%. Posisi ini menurut saya conference press yang besok ya, setelah rilis suku bunga itu yang akan ditunggu-tunggu ya, sikapnya akan berlanjut menunjukkan aksi dovish-nya ya, atau mempertahankan suku bunga, atau lebih tidak terlalu agresif ya, atau hawkish, maka ya market XAU-USD akan kembali lagi menguat. Itu gambarannya sih selama saya melihat daripada news yang ada. Oke, dan saya ulangi lagi secara teknikal, ini sudah memasuki area zona buy. Oke, udah memasuki area support posisinya. Konfirmasi di awal time frame 1 jam ada bullish engulfing. Jadi teman-teman yang sudah menghasilkan keuntungan kemarin juga saya sampaikan ya, teknis cara entry ketika Anda melihat pergerakan yang cukup signifikan
pergerakan impulsif bearish, contohnya di sini ya, impulsif bearish yang sangat besar, Anda bisa turunkan di time frame 15 menit contohnya ya. Nah, maka di sini Anda mendapatkan konfirmasi yang cukup kuat ya, bahkan di level terendahnya, karena di posisi-posisi sebelumnya baru di sini ada bullish engulfing, dan ketika Anda entry buy ketika penutupan bullish engulfing ini cukup signifikan. Anda mendapatkan hasil sebesar kurang lebih ya $4 ya. Cukup lumayan, ada kenaikan sebesar atau ada keuntungan ya sebesar $4 dari selisih buy dan target saat ini. Ini gambarannya ya untuk contoh entry-nya. Tapi kalau Anda mau mempertahankan keuntungan Anda sampai dengan target area 50%, tentunya yang perlu Anda lihat adalah time frame yang lebih tinggi. Ini selanjutnya seperti itu. Dan time frame 1 jam sudah memiliki dorongan bullish ya, dimana ada bullish engulfing dan ada doji di konfirmasi candle berikutnya, masih memperkuat adanya dorongan yang terjadi. Maka saya katakan tadi, tinggal saat ini Anda mau bersabar menunggu untuk kenaikan atau melikuidasi posisi yang sudah Anda ambil. Tentunya dari impulsif bearish ini ya, ini market menurut saya akan membentuk pola ya, baik itu rising wedge ya ataupun falling wedge ya, ataupun channel ataupun sideways akan terjadi di area ini dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, dengan maintenance pembentukan candlestick pattern selanjutnya adalah di time frame 4 jam ya, yang saya sampaikan tadi. Jika mana sampai pukul 8 pagi atau ada perubahan atau close di atas open 1944.90, maka di sini akan menunjukkan aksi bullish kembali menuju area 1958.47. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan, dan tentunya jangan lupa pasang stop loss di bawah area support ya, di bawah 1931.95, itu teknisnya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semua. Semoga informasi ini bermanfaat, dan tentunya tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Kemudian cocokkan dengan trading plan masing-masing, jika sesuai bisa digunakan, kalau tidak sesuai tidak usah digunakan. Simpel ya, seperti itu aja. Semoga informasi ini bermanfaat. Bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.